Saya itu belum lama membaca buku, yaitu buku yang berjudul A Philosophy of Walking. Filosofi berjalan, sebenarnya berjalan kaki. Nah, dalam buku itu ternyata para filsuf yang terkenal kayak Nietzsche, Immanuel Kant, Rousseau itu mendapatkan pemikirannya, gagasannya itu bukan di perpustakaan, tapi justru di alam ketika dia senang berjalan pagi hari. Kadang-kadang mereka berjalan agak lama, tapi yang rutin berjalan pagi. Nah, dalam berjalan pagi itu mereka menemukan keutamaan-keutamaan. Misalnya saja, ketika kita berjalan pagi, coba kalian nanti kalau berjalan pagi, kalian rasakan. Udara itu sangat berlimpah-limpah, sejuk, dan itu gratis. Kita nikmati secara gratis, dan itu abadi. Artinya ketika kita berjalan, kita menemukan udara itu sungguh-sungguh diberikan kepada kita secara gratis dan tidak berkurang. Maka di sana kita menemukan keabadian, kesegaran, dan sebagainya. Demikian juga ketika berjalan kaki, coba apa yang Anda butuhkan jalan kaki? Tak ada, hanya kaki bergerak. Kaki bergerak, akhirnya Anda berjalan dengan bebas dan dengan ringan dan sebagainya. Kita juga menemukan suatu kebebasan ketika berjalan kaki itu. Dan kita juga menemukan orang-orang mungkin sahabat dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya jalan kaki adalah orang yang berani berhadapan dengan realita ini seorang diri. Dan di sana dia menemukan banyak sukacita, banyak kesegaran, kesehatan, dan sebagainya. Nah, bagi saya menarik. Akhirnya kan beberapa filsuf yang senang berjalan kaki itu kan menyimpulkan back to the basic atau back to the nature, kembali kepada kodrat. Dari situ saya akhirnya juga melihat bahwa kalau saya mau berjumpa dengan Roh Kudus, mau berjumpa dengan Allah, saya harus berani back to the nature. Karena dalam hidup kita ini banyak sekali aksesori-aksesori, tempelan-tempelan. Seolah-olah orang akan bahagia kalau dia kaya, akan menderita kalau dia miskin, akan dipuji orang kalau dia sukses, akan dihina orang kalau dia gagal, dan sebagainya. Ini sebetulnya aksesori-aksesori yang sangat banyak menyita energi kita. Nah, kalau kita berani berjalan, nanti kalian akan menemukan keaslian-keaslian dan sukacita-sukacita yang sungguh-sungguh natural sekali, alami sekali. Nah, ini yang ingin saya ajak Anda untuk merenungkan satu poin ini, bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu yang membutuhkan proses, membutuhkan waktu, dan dalam berjalan juga kadang-kadang kita ya tidak semuanya itu sukses. Tapi berjalan itu, dalam berjalan itu kita semestinya harus menemukan keutamaan-keutamaan. Itulah yang membuat sukacita sebetulnya. Jadi kita tidak terikat oleh aksesori, tapi kita menemukan keaslian-keaslian dalam hidup itu. Nah, dalam teks hari ini yang kita akan bahas, pasti yang lain sudah banyak membahas ini. Teks ini kan ini tema pertama dari bulan Kitab Suci Nasional, yaitu sebetulnya ini juga kisah perjalanan. Kalau kalian lihat bagaimana pertama-tama Yesus itu kan berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia berjalan, dia mewartakan kebaikan, dia menyembuhkan orang sakit, dia mengajar, dia berbuat banyak. Nah, setelah berjalan dan berbuat baik, dia mengkhususkan waktu. Dia mengatakan orang banyak suruh pulang, kemudian para murid diminta untuk ke atas kapal, dan dia pergi ke atas bukit. Nah, sekali lagi kata bukit juga perlu kita sadari. Setelah berjalan, dia tidak berdoa di bait Allah, tidak. Dia tidak berdoa di gereja, tidak. Tapi dia berdoa di bukit. Ini kan alami sekali. Dan bukit, asosiasi kita bukit itu apa? Tempat yang tinggi, tempat yang sendiri, sangat alami. Di sana juga Musa itu berjumpa dengan Allah dari muka ke muka, yaitu di Gunung Sinai. Demikian juga Elia itu berjumpa dengan Allah bukan di gempa bumi, bukan di angin yang
lindu angin yang keras, bukan di api yang berkobar-kobar. Elia berjumpa dengan Allah di tengah-tengah angin sepoi-sepoi basah, angin semilir, angin tenang. Kemudian dia bisa berbicara dengan Allah. Dia ditanya, apa kerjamu sehari-harian ini, hai Elia, hamba Allah? Kemudian Elia mengatakan, saya melarikan diri untuk menyelamatkan diri dan sebagainya. Nah, bukit adalah tempat tinggi. Kalian pasti ingat khotbah di bukit. Khotbah di bukit artinya khotbah yang khusus, yang penting. Demikian juga Yesus juga wafat di atas bukit, yaitu Bukit Golgota. Nah, maka kata bukit itu mengandaikan tempat khusus, tempat tinggi, tempat penting. Di sana Tuhan Yesus berdoa. Dan ingat, Tuhan Yesus berdoa tidak hanya 2 menit, 5 menit, tapi semalam-malaman. Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Yesus, saya kadang-kadang malu, bukan kadang-kadang, saya malu. Yesus itu begitu punya kuasa, punya kekuatan, dia putra Allah, tapi doanya luar biasa. Agenda harian Yesus itu juga sangat sibuk. Saya yakin tidak ada yang mengalahkan agenda harian Yesus itu. Sangat sibuk. Tapi dia tetap punya waktu untuk berdoa. Tidak hanya 5 menit, semalam-malaman. Dia tidak berdoa di bait Allah atau tetapi di bukit, di alam semesta. Dia menikmati, seolah menikmati bersatu dengan sungguh-sungguh yang namanya nature ini, yang alami, yang asli ini, yang tidak ada aksesorinya, yang tidak ada tempelan-tempelannya itu. Nah, buah dari keheningan itu apa? Dia akhirnya tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan para muridnya. Dia melihat para muridnya sedang di atas perahu dan diombang-ambingkan oleh angin sakal, angin yang bertiup. Pasti kalian yang pernah ke Danau Genesaret sebetulnya sudah bisa membayangkan. Sebetulnya danau itu juga tidak terlalu membahayakan ya, tapi saat itu ada angin sakal yang begitu kuat. Sehingga mereka ketakutan, mereka panik, mereka teriak. Dan ini loh feeling Yesus ini loh, feeling Yesus. Feeling yang kuat, orang yang kuat doanya pasti kuat feelingnya. Maka dia langsung mendekati murid-muridnya dan dia berjalan di atas air. Jam 3 pagi, berarti dia sudah berdoa lebih dari 5 jam itu. Dia jam 3 pagi dia berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air karena dia tahu bahwa muridnya sedang dalam keadaan panik, sedang dalam keadaan kacau. Nah, sementara muridnya ketika melihat sesuatu dia berjalan di atas air, mereka justru ketakutan. Padahal itu Tuhannya, itu gurunya, itu orang-orang yang akan menolong. Tapi mereka ketakutan, bahkan mereka teriak, itu hantu. Maka sebetulnya yang membuat ketakutan itu bukan objek sebetulnya. Yang membuat kita takut itu diri kita sendiri. Tuhan kok dianggap hantu loh. Karena apa? Karena memang diri para rasul sedang panik. Diri rasul sedang kacau. Maka segala sesuatu yang ada di depannya itu dianggap yang menakutkan, hantu. Misalnya saja kalian berjalan di tengah malam, sudah ada ketakutan sedikit, listrik mati, kemudian kalian mendengar ada daun pisang yang kering, kresek. Kalian sudah teriak, hantu. Ini karena maka sekali lagi ketakutan itu bukan dari objek, tapi dari diri sendiri. Ini kalau dalam keadaan panik memang begitu. Tapi sebaliknya coba Tuhan Yesus yang barusan berdoa. Dia berani, bukan berani, dia mampu berjalan di atas air, di atas gelombang. Seolah-olah alam itu memang di bawah kuasanya. Dia tidak tidak sedikit gentar pun dengan alam. Karena alam memang dikuasai. Karena dia mempunyai suatu kesatuan dalam doa dengan Allah Bapa itu. Nah, ini yang menurut saya poin kedua yang perlu kita renungkan. Sekali lagi, ketakutan bukan dari objek yang kalian hadapi, tapi pertama-tama dari diri sendiri. Ketika pikiran kita jernih, hati kita tenang, kita sungguh-sungguh melekat pada Allah, pasti tidak ada ketakutan. Mungkin tidak punya uang pun juga tidak takut. Mungkin Ayen itu motornya nggak kejual pun juga tenang-tenang aja. Kalau kita sungguh-sungguh bersama Yesus. Tetapi ketika kita berada dalam situasi panik, kamu punya uang 1 miliar aja sudah masih cemas kok.
nanti gimana anak-anak kuliah, nanti bagaimana rumahnya belum selesai dan sebagainya. Maka sekali lagi ketakutan sumbernya pada diri sendiri. Maka dalam hal ini bagaimana kita tetap terus-menerus refleksi menemukan back to your nature, itu yang saya ingin sebetulnya mengatakan pada itu, kembali kepada kodratmu yang asli itu. Ini bagaimana? Ini pasti akan menghilangkan aneka macam kecemasan dan ketakutan ketika kita back to the nature, kembali kepada kodrat kita. Nah, ketika Yesus dianggap hantu, dia juga tidak tersinggung, dia justru menenangkan mereka. Tenanglah, jangan takut, aku ini. Nah, ini perkenalan diri Yesus kepada orang-orang yang cemas. Tenanglah, jangan takut, aku ini. Ini perkenalan yang sangat-sangat jelas sekali bahwa Yesus adalah aku ini. Aku ini ya, it is me. Ini seperti ketika Musa menjumpai semak yang bernyala, kemudian Musa bertanya, siapakah engkau Tuhan? Nanti kalau umat saya bertanya, siapa yang mengutus kamu? Kemudian Allah mengatakan apa? Ini aku. Kamu katakanlah aku adalah aku. Artinya ya, I am be present. Saya selalu hadir sebetulnya. Aku adalah aku. Aku tidak tergantung oleh siapapun. Aku adanya karena aku. Ini sebetulnya sama dengan perkenalan Yesus kepada para murid di ke danau yang sedang bergolak tadi. Jangan takut. Tenanglah, jangan takut. Ini aku. Apakah Petrus atau teman-temannya langsung percaya? Setengah percaya. Maka Petrus menjawab apa? Tuhan, kalau itu engkau, biarlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Kata Yesus apa? Datanglah. Sama sekali tidak ada kata keraguan, datanglah. Dan Petrus akhirnya keluar dari kapal itu. Bisa berjalan enggak? Bisa. Ketika dia memandang Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika fokusnya itu berubah, tidak lagi Yesus, fokusnya itu masalah, yaitu angin yang bertiup, angin sakal, dia akhirnya menjadi tenggelam. Karena fokusnya berubah. Ketika fokusnya Yesus, enggak, dia juga bisa berjalan di atas air. Tapi ketika fokusnya masalah yang sedang dihadapi, ya tenggelam. Untung sekali dia masih bisa berteriak, Tuhan tolonglah aku. Akhirnya Yesus pun mengulurkan tangannya kepada Petrus dan ditolongnya. Tapi Tuhan Yesus juga agak menegur keras, hai kamu yang orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Nah, inilah proses perjumpaan antara manusia dengan Allah. Nah, saya akan sedikit cerita bagaimana saya berani mengatakan pengalaman akan Allah itu bukan garis linier, bukan garis lurus. Saya minta maka saya mendapat, tetapi sebuah lompatan. Artinya Tuhan sendiri menentukan. Waktu saya dinyatakan positif corona, saya kan awalnya kan insuman di pasturan selama 7 hari. Nah, saya ingat sekali pada hari ketiga saya berdoa sungguh-sungguh. Jam 12 malam saya bangun, saya berdoa, saya masih ingat saya berdoa begini. Kebetulan bahwa saya sedang mengikuti retret itu kerahiman ilahi seluruh dunia dengan tema mencapai kekudusan melalui Bunda Maria dalam bahasa Inggris. Nah, saya mengatakan begini ketika saya bangun jam 12 malam itu sambil memegang rosario, saya mengatakan, Bunda Maria, engkau adalah Bunda Sang Juru Selamat, Bunda Tuhan Yesus, Bunda saya, Bunda umat manusia. Engkau juga pelindung umat di paroki Tugu Mulyo ini. Sembuhkanlah saya, karena kalau saya sakit seperti ini, saya tidak bisa mendampingi umatmu dengan baik. Maka tolonglah mintakan kepada putramu Yesus untuk menjamah saya, untuk menyembuhkan saya, supaya saya bisa mendampingi umatmu yang di Tugu Mulyo ini. Amin. Kemudian saya teruskan rosario.
Saya lupa persis pada peristiwa keberapa, tapi saya mempunyai pengalaman yang belum pernah saya alami. Saya mengalami damai yang sangat tenang sekali, sukacita yang tidak bisa saya katakan, adanya itu hanya semacam ketenangan yang tanpa batas. Nah, setelah selesai rosario, saya tidur, pules. Padahal biasanya saya nggak bisa tidur. Pules. Sampai jam 6 pagi itu saya baru bangun. Tak pikir aku sudah sembuh. Ternyata paginya masih kencing terus. Jadi belum sembuh. Tapi minimal itu pengalaman saya. Nah, pengalaman saya itu saya mau mengatakan bahwa saya boleh minta, tapi saya tidak mampu untuk menentukan pasti akan dikabulkan. Saya waktu itu juga tidak berharap bahwa mempunyai pengalaman seperti itu. Tapi suatu saat itu saya punya pengalaman yang sangat luar biasa. Sulit saya kalimatkan. Dan ini pemberian gratis. Artinya itu atas nama kuasa Allah saja. Maka Petrus tadi ketika Tuhan tolonglah aku, dia disaut tangannya oleh tangan Yesus itu sudah bersyukur, itu sudah sungguh-sungguh itu kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan sendiri. Maka saya sih mengajak kalian demikian juga. Boleh kalian minta apa saja, boleh kalian berteriak, tapi sadar bahwa pengalaman akan Allah adalah sebuah lompatan, bukan sebuah garis linier atau garis lurus. Ini yang saya harapkan untuk kalian sungguh-sungguh pahami. Tapi ketika kita tidak merasa sesuatu yang istimewa, bukan berarti Allah itu meninggalkan kita. Allah tentunya tetap mendampingi kita. Hanya tidak terasa istimewa, itu aja lah. Jadi waktu saya mengalami itu, saya merasa istimewa. Sungguh-sungguh luar biasa. Maka ketika saya akhirnya ke rumah sakit Caritas pun, saya tidak merasa bahwa kalau sembuh ya syukur, kalau mati ya rapopo. Paling-paling umur saya kan sudah 64, sehingga kalau mati ya cukup lah. Saya tidak punya ketakutan sedikit pun, karena saya punya pengalaman akan Allah seperti itu. Punya suatu sukacita, suatu damai, dan sebagainya itu. Nah, ini yang saya menggarisbawahi bahwa pengalaman akan Allah sebuah lompatan. Sebuah lompatan yang, tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Ketika itu saya juga tidak takut sedikit pun. Seandainya saya sembuh ya syukur, kalau enggak ya wis rapopo. Itu bukan hanya kalimat dari mulutku, tapi ada suatu sikap batin yang sangat besar itu, sangat kuat sekali, sangat kuat dalam diri saya itu. Nah, ini yang menurut saya perlu kita juga sadari. Nah, menanggapi istilahnya itu bagaimana Petrus tadi ya. Saya akhirnya kembali kepada Petrus, kemudian Petrus ditolong oleh Yesus, kemudian akhirnya kan Yesus juga masuk ke kapal tadi ya, ke kapal tadi, dan kemudian semua orang yang ada di kapal menyembah Yesus, dan kesimpulannya apa? Sungguh engkau adalah anak Allah. Jadi kesimpulan itu bukan dari pelajaran para nabi saja, bukan pelajaran dari para tokoh-tokoh agama, tapi itu pengalaman. Pengalaman bahwa Yesus itu menyembuhkan orang sakit, bahwa Yesus itu meredakan gelombang, bahwa Yesus itu menolong Petrus, bahwa Yesus itu penuh kuasa. Dan itu tidak hanya mereka dengar, bukan tidak hanya mereka lihat, tapi mereka rasakan, mereka alami bahwa memang Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Alam pun takluk kepadanya. Inilah yang saya ingin katakan sebetulnya back to the nature. Kalau kita berani sungguh-sungguh kembali kepada diri kita, keaslian kita, perjumpaan kita dengan Allah, inilah yang akan mengubah seluruh hidup kita. Tanpa pengalaman akan Allah, hidup kita itu ya begitu-begitu sajalah. Tapi apakah pengalaman akan Allah bisa diusahakan? Ya, seperti saya tadi, minta saja. Tapi kapan Tuhan mengabulkan itu terserah kehendak Allah sendiri. Nah, tanda-tanda orang punya pengalaman Allah itu seperti yang sering saya berikan contoh, yaitu ketika Musa mengembalakan ternak mertuanya, dia melihat semak yang bernyala-nyala, berapi-api, tetapi tidak hangus terbakar. Pertanyaan Musa kan, mengapa semak itu tidak hangus terbakar, padahal ada api yang bernyala-nyala. Akhirnya kan dia mendengar suara, lepaskanlah alas kakimu, karena tempat ini adalah tempat kudus. Maka di mana ada Allah, di situ masalah itu tidak akan
membakar kita. Di mana hati kita itu sungguh-sungguh bersatu dengan Allah, back your nature as a son of God, anak Allah, sebagai anak Allah. Ini walaupun kamu punya masalah apapun tidak akan terbakar. Hatimu akan tenang, pikiranmu akan jernih, akan mengalami suatu sukacita tadi. Tapi syaratnya apa tadi? Lepaskanlah alas kakimu. Apa maksudnya? Alas kaki itu semacam pijakan kan. Pijakan itu kan seperti paradigma kan. Paradigma itu kan seperti cara berpikir atau semacam aksesori kita. Kan? Kita harus berani sungguh-sungguh melepaskan diri dari aneka macam paradigma atau pandangan atau aksesori yang lain. So, misalnya aksesori yang sering kali kita pakai apa? Saya itu kan sudah mengabdi Tuhan, saya itu kan sudah novena, saya itu sudah melayani Tuhan. Mengapa kok saya tidak diberi pengalaman akan Allah? Nah, ini namanya lepaskanlah alas kakimu. Pokoknya datang aja istilah saya dengan telanjang tanpa alas kaki. Di situ justru nanti akan terjadi lompatan bahwa Allah itu akan memberi pengalaman secara khusus. Nah, pengalaman secara khusus juga saya bercerita saja. Ini sebagai gambaran-gambaran. Seringkali apa yang kita minta itu tidak terjadi, tapi diberi sesuatu yang lain. Contoh, di sini ada namanya Pak Edi. Dia buta. Ini di keluarga ini sangat miskin. Dia sendiri buta karena waktu itu dia ngelas tukang las itu loh. Nampaknya matanya kena percikan api. Anaknya juga buta. Jadi yang kerja itu hanya istrinya itu pun hanya bakulan kecil-kecilan itu ayam 1-2 dan sebagainya. Nah, suatu ketika waktu di Jambi itu ada itu Pak Petrus itu yang di Hotel Abadi itu, dia ke sana. Aku nggak tahu sih waktu itu kan belum kenal. Dia ke sana sama rombongan, dia juga minta disembuhkan. Apa yang terjadi? Matanya tetap buta. Tetapi yang berubah itu hatinya. Jadi saya ketemu sendiri soalnya, saya ketemu istrinya, ketemu Pak Edi, saya ngobrol ke sana sini. Dulu sebelum ikut itu penyembuhan di tempatnya Pak Petrus itu, dia ngeluh, Tuhan tidak adil, Tuhan itu bagaimana, ngeluh terus, dia malas bekerja, dan dia juga mau apalagi berdoa, dia nggak pernah berdoa dia sebelum ketemu Pak Petrus. Tapi setelah ketemu Pak Petrus di Hotel Abadi itu, matanya tetap buta, tapi semangatnya luar biasa. Dia bekerja, dia sekarang diberi kepercayaan oleh orang Chinese untuk merakit itu kan sepeda-sepeda kecil-kecil itu sama dengan mata butanya itu. Dia rajin berdoa, dia Koronka, Angelus, Rosario, dia punya semangat hidup yang luar biasa, tidak pernah mengeluh. Dia sangat bersyukur. Waktu itu kan saya akhirnya misah di sana juga, dia mengatakan apa yang Pak Edi rasakan. Wah, saya bersyukur sekali, Romo, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu menyelenggarakan hidup saya. Saya dulu sering umpat-umpat, Romo, tapi saya menyesal sekali, dia bilang. Nah, inilah saya katakan lompatan itu. Yang dia minta kan sebetulnya kan mata butanya dimelekkan. Tapi yang Tuhan beri lebih dari mata butanya yang dimelekkan. Semangat hidup, senang berdoa. Mungkin kalau matanya melek malah malas berdoa. Tapi dia sekarang rajin berdoa. Inilah yang saya katakan pengalaman akan Allah itu. Pengalaman akan Allah. Nah, demikian juga orang-orang yang di perahu tadi punya pengalaman akan Allah, sehingga kesimpulan dia adalah sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, maka sebetulnya dari pengalaman orang lain ini kan pengalaman orang-orang lain, tapi bisa jadi bahwa kalian ada yang sudah punya pengalaman. Bagi saya juga pengalaman waktu corona juga istimewa tersendiri. Nah, pengalaman orang lain ini juga bisa kita pakai untuk pegangan bahwa orang lain aja bisa kok, saya pasti bisa. Ini pengalamannya Santo Ignatius, orang Yesuit. Orang Yesuit itu kan waktu itu kan dia menjadi seorang, Ignatius menjadi seorang apa namanya tentara. Dia ingin menjadi semacam pengawalnya sang putri. Nah, kemudian waktu itu kan Spanyol diserang oleh Portugis. Kemudian dia mempertahankan benteng Pamplona namanya. Nah, Ignatius akhirnya kena mortir, kakinya remuk. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu dia diberi banyak buku-buku bacaan, antara lain bacaan orang-orang kudus. Kemudian dia membaca kisahnya Santo Dominikus. Santo Dominikus itu menjadi kudus. Nah, Ignatius bilang gini, kalau Dominikus bisa menjadi orang suci, saya pasti bisa. Nah, akhirnya kan dia setelah dia sembuh kan dia bertobat,
dia akhirnya mempunyai juga pengalaman akan Allah di Sungai Cordoba itu, dan akhirnya dia kan pendiri Yesuit yang sangat luar biasa. Ahyen itu menjadi mengidolakan Yesuit itu. Nah, ini pengalaman Allah dia, jadi pengalaman orang lain bisa memacu saya bahwa kalau Dominikus bisa menjadi orang suci, saya juga pasti. Ini adalah pengalamannya Ignatius. Nah, teman-teman, saya akan ringkas renungan ini. Jadi kalau renungan ini saya ringkas adalah pertama-tama saya mengajak kalian untuk menyadari bahwa hidup ini sebuah perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu saya harap kalian ketika berjalan kaki atau olahraga pagi atau kadang-kadang juga rekreasi itu kok temukan sesuatu refleksi-refleksi gitu. Pertemuan misalnya saja seperti Nietzsche itu seorang filsuf yang sangat terkenal. Dia mengatakan bahwa saya hanya menemukan kebenaran-kebenaran bukan di buku-buku. Saya menemukan kebenaran-kebenaran di alam ini yang masih asli, yang masih boleh katakan yang asli betul. Sedangkan kalau di buku itu kan pendapatnya orang lain, dia bilang. Pendapatnya orang lain. Tapi kalau saya berhadapan dengan alam, saya bertemu dengan yang asli ini. Nah, saya harap bahwa kita sadar betul hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dan saya harap dalam perjalanan itu kita menemukan keutamaan-keutamaan. Ketika kalian fitness, ketika kalian berteman, ketika kalian berrekreasi, temukanlah sesuatu yang asli, yang betul-betul itu diwahyukan melalui alam semesta ini. Ini tadi saya baru baca salah satu puisi dari Nietzsche, dia mengatakan begini, kalau saya berada di tengah udara yang sejuk ini, saya menemukan keaslian dari apa itu air. Air yang sebelum dimasukkan dalam botol-botol sudah saya hirup dulu dalam udara ini. Dan inilah keaslian air. Lebih sejuk, lebih segar, dan lebih menyenangkan. Dia menemukan keaslian dia, menemukan keaslian. Maka bagaimana hidup adalah sebuah perjalanan. Butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran, tapi yakin bahwa ketika kalian menemukan keutamaan-keutamaan di sana, justru kalian menemukan otentisitas dari kebenaran-kebenaran. Nah, yang kedua, saya mengajak kalian juga berpikir bahwa kita ini juga sedang dalam perjalanan sebagai orang beriman. Dan perjalanan kita sedang diterpa oleh badai pandemi ini. Nah, badai pandemi ini bisa menenggelamkan kita, yaitu karena panik, karena takut, karena bingung. Tetapi bisa juga membawa kita kepada suatu pengalaman akan Allah. Nah, saya hanya mengatakan ketika kalian panik, apakah karena pandemi, apakah karena usahamu sedang kacau atau relasimu dengan bojomu tidak terlalu baik, kamu harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu mengamat-amati kamu. Dia sedang berjalan di atas air. Kalau kalian masih mengalami takut, ya nggak apa-apa, itu hantu. Biarlah, kamu teriak-teriak aja. Seperti Petrus itu teriak-teriak, tolong, tolong. Teriak-teriak, itu hantu. Yesus pasti akan memperkenalkan diri. Dia akan memperkenalkan diri. Jangan takut, ini aku, tenanglah. Ini yang sangat jelas sekali ini ya, di perkenalan Yesus. Nah, maka dalam permasalahan-permasalahan hidup, mungkin sekali Anda setengah hati ya, antara percaya dan tidak percaya ya. Tapi kalian katakanlah, Tuhan, kalau memang Engkau Tuhan, biarlah aku mengatasi masalahku ini. Berjalan di atas masalah, berjalan di atas air. Pasti Tuhan Yesus akan mengatakan, datanglah. Tapi sekali lagi fokusnya adalah yang menyerukan datanglah, yaitu Yesus sendiri. Ketika kalian mulai, waduh bagaimana, mulai hitung-hitung, waduh uangnya hanya sekian juta, utang saya sekian miliar, nanti kebutuhannya apa, ya sudah, kamu tenggelam. Kamu pasti bisa minum baygon nanti. Tapi kalau fokus semua adalah Yesus, pasti Anda bisa berjalan di atas air ini. Dan bagaimana fokus itu jangan sampai ya gagal fokus lah. Fokus semua adalah Yesus. Ini pasti akan menguatkan kalian. Ini yang menurut saya, dan ingat, yang kamu andalkan bukan nabi, tetapi anak Allah, penguasa alam semesta ini. Penguasa alam semesta ini. Ini yang perlu kita sungguh-sungguh sadari.
Maka semogalah saya harap bahwa kalian tekunlah dalam berdoa. Kalau berdoa jangan hanya 5 menit ya. Paling enggak ya 20 menit, 30 menit. Syukur Yesus itu berdoa semalam-malaman. Tuhan memberkati. Amin.